nanti aja kita agendakan lagi. Ini saya kasih tahu ya. Ada, gitu. Habis teman-teman wartawan mancing mulu sih. Ini saya kasih tahu. aja nggak ngomong bang. Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada, dan dalangnya itu memang profesional, sudah dikerjakan, dibuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Buktinya apa? Nikita Mirzani yang digadang-gadangkan orang yang kebal hukum, tidak kebal hukum. Nah, gitu loh. Nah, saya juga ingin menyampaikan nih, ya, teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada para kuasa hukumnya pelapor, tolonglah apresiasi kinerja dari penyidik Cyber Polda Metro Jaya. Apresiasi, jangan kalian masih terlihat di beberapa wawancara, saya lihat masih tidak terima, masih terus menginginkan atau merongrong pihak penyidik Cyber Polda Metro Jaya, nggak cukup puas dengan Mail dan Nikita ditahan, gitu loh, masih kepengen harus ada yang lain. Nih, saya himbau nih buat para senior saya lagi, ya, yang kebetulan menjadi kuasa hukumnya pelapor. Nomor satu, saya mau tanya, Anda melapor di Polda Metro Jaya, artinya kan Anda percaya kepada Polda Metro Jaya, artinya Anda percaya bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya akan menjalankan prosedur proses hukum sesuai dengan alat bukti yang diberikan oleh kalian, kuasa hukum pelapor, ya kan? Nah, dan sudah dibuktikan kerja profesionalnya penyidik Cyber Polda Metro Jaya dengan menjadikan tersangkanya Nikita dan Mail. Jangan lagi dong ngepus istilahnya penyidik nih harus ada tersangka lagi. Saya ingetin nih, mungkin abang nggak inget nih, kita nih pengacara bang, ikuti proses hukum, percayakan kepada penyidik, dan penyidik sudah membuktikan kok kinerjanya profesional, ya, jangan dirongrong, ikuti proses hukum, jangan minta klien saya begini, nggak, ikuti proses hukum, sajikan alat bukti, dan ingat, pengacara itu bukan alat pemuas daripada klien. Pengacara namanya penasihat hukum, harus bisa menasehati kliennya secara hukum. Bu, Mbak, Mas, Pak, kita nggak bisa nih maksa-maksa. Selain Nikita, selain Mail, harus ada lagi yang masuk. Kita ikuti proses hukum, kita sajikan alat bukti. Tolong kasih pemahaman, kasih pengertian kepada pelapor atau klien Anda yang mungkin paham atau tidak paham hukum, tidak paham prosesnya. Itulah gunanya kalian sebagai pengacara, sampaikan kepada klien, Bu dokter, Mas, sabar ya, kita ikuti proses hukum. Toh sudah dibuktikan penyidik profesional. Buktikannya dengan apa? Dengan orang yang katanya kebal hukum menjadi tidak kebal hukum, menjadi tersangka dan saat ini ditahan. Itu kan sudah bukti nyata, gitu loh. Sampaikan, abang sebagai pengacara, ya mungkin senior dan jam terbangnya di atas saya jauh, harusnya bisa menyampaikan kepada kliennya, Mas, Bu, sama kliennya, jangan paksa-paksa penyidik, ikuti saja proses hukum, gitu loh. Gimana sih kok malah saya lihat di TV setiap hari pengacaranya ini harus ada tersangka berdasarkan sudut kacamata saya. Nggak bisa begitu. Kalau Anda sudah menyerahkan laporan polisi, artinya Anda sudah percaya, dan kepercayaan itu sudah dibuktikan. Para penyidik profesional sudah dibuktikan, sehingga masuklah dua orang ini. Gitu loh. Saya cuma mau menghimbau nih abang-abang saya, jangan inilah dalam menangani perkara, berikan contoh pada saya nih, junior nih. Saya juniornya pengacara pelapor.
saya juniornya jauh mungkin ya. Tolong contohkan kepada saya, ikuti aturan atau proses hukum yang benar. Jangan mengikuti keinginan klien. Ada istilah, jangan, ini istilah saya ya, istilah saya loh. Jangan maju tak gentar pembela yang bayar, gitu loh, ya. Tapi sajikan betul-betul alat bukti sehingga prosesnya, kalau misalnya mau target klien saya atau target dokter yang lain, sajikan aja alat buktinya, jangan maksa-maksa gitu loh. Polisi udah profesional, kasihan polisi, ya. Lo datang ke polisi bikin laporan, polisi kerja benar profesional, masuklah orang udah masuk, lo masih nggak hargai, lo masih anggap kerjanya polisi nggak maksimal, gitu loh. Kan kasihan polisi, emang ngerjain cuman klien-klien abang doang gitu. Banyak laporan polisi, ya. Udah itu aja. Terakhir bang, merekam, ya, merekam percakapan orang, merekam orang video tuh. Emang Anda siapa? Anda institusi, Anda KPK, Kejaksaan atau Polri, ya, yang bisa melakukan rekam-rekam gitu. Apa maksud dan tujuannya apa? Setahu saya nih, ada loh undang-undangnya. Tidak boleh merekam-rekam orang sembarangan tanpa hak, tanpa izin, gitu loh. Jadi, ya saya nggak mau bicara masalah intisari percakapannya apa. Saya cuma mau tanya, ada nggak izin kalian untuk merekam-rekam? Ada nggak izinnya? Itu aja. Saya mau tanya, ada izinnya nggak? Ada izin nggak misalnya dari klien saya, Dok, kita ngomong, kita rekam ya. Oh iya, silakan, kata dokter gitu kan. Ada nggak? Kalau nggak ada, sudah. Berarti Anda siap-siap nanti mungkin berhadapan dengan pasal-pasal yang dapat menjerat seseorang merekam tanpa hak, tanpa izin. Bukan begitu Bang? Betul sekali. Lalu bagaimana Bang dituduh sebagai dalangnya Bang? Dituduh sebagai dalangnya seperti apa nih Bang, tanggapannya Bang? Dr. Oki dituduh sebagai dalangnya dalam kasus Nikita Mirzani ini Bang. Jadi nanti aja kita agendakan lagi. Ini saya kasih tahu ya. Habis teman-teman wartawan mancing mulu sih. Ini saya kasih tahu. Aja nggak ngomong Bang. Dalam perputaran kasus skincare, ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada, dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem, sesama pengusaha skincare, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Dah, itu aja. Berarti untuk menegaskan dari Dokter Oki nggak ada keterkaitan? Tidak ada keterkaitan dan tidak ada Saya kesalahan nggak Bang. bicara soal klien saya, karena saya pengacara profesional. Saya belum diizinkan oleh klien saya, Dokter Oki, untuk bicara sama teman-teman media terkait intisari kasus. Makanya saya tidak mau bicara. Saya menghormati, ya, privasi klien saya. Oke, cukup ya. Ya, itu. Klarifikasinya benar nggak sih Bang? Sebentar lagi pakai baju oranye dari klien Abang itu cukup mengganggu tuh Bang. Pernyataan Saya nggak itu. terganggu. Nggak, pernyataan itu benar nggak sih? Enggak. Klien saya nggak terganggu, saya juga nggak terganggu. Kalau iya kan pasti saya udah stres lah. Masa kliennya masuk. Udah ya? Yuk, makasih ya.